bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang ke danau dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya, sebab katanya, "Asal kusentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri, sebagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang menyentuh aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar, dan ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut, serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara yang nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi ia tidur." Mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makanan kepada anak perempuan itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat sore. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil yang cukup panjang, berkisah tentang dua mukjizat yang memberikan sebuah tema, yaitu adalah harapan. Tentu sebuah harapan akan menjadi sangat luar biasa kalau harapan itu indah. Tentu kita berada di harapan indah hari ini. Tapi bagaimana kalau harapan itu di ujung tanduk? Seperti ada daerah namanya ujung harapan, itu mungkin seperti itu. Orang-orangnya harapannya di ujung tanduk. Itulah yang kita dengarkan pada hari ini dalam kisah dua orang yang memiliki iman yang sangat luar biasa, Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Sebelum masuk ke situ saudara-saudari, kita merenungkan sebuah harapan. Ini adalah sesuatu yang harus hidup dalam semua orang. Ketika orang yang putus harapan, maka orang itu rasanya hidup tapi tidak bisa hidup lagi. Dan banyak orang-orang memunculkan harapan-harapan supaya orang tetap hidup. Dan tentu ketika harapan itu di ujung tanduk, maka orang harus berharap kepada yang paling akhir, yang dianggap paling bisa. Itulah kedua kisah ini. Kalau kita renungkan kisah yang berbicara mengenai penyembuhan, bahkan bukan penyembuhan, membangkitkan orang mati ini adalah suatu kisah yang merujuk pada suatu iman yang luar biasa menurut saya. Kenapa dikatakan demikian? Dalam pengalaman saya merenungkan ini, Yairus dan juga perempuan ini memiliki sesuatu yang sangat luar biasa dalam dirinya. Bagaimana dia mencoba mendapatkan hati Tuhan untuk mendapatkan mukjizat itu. Kita tahu bahwa beberapa minggu ini kisah-kisah yang kita dengarkan adalah mukjizat. Kemarin kita mendengarkan Yesus meredakan badai topan yang menghancurkan atau mengganggu dalam perjalanan mereka di perahu itu. Dan Yesus hanya mengatakan tenang dan diamlah, maka semuanya akan beres. Hari ini Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Dan juga mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Ini kata-kata yang sangat luar biasa memberikan harapan. Dan seketika itu juga segala sesuatu yang berkecamuk hilang dan selesai. Kalau saudara-saudari pada hari menghadapi suatu hal di ujung tanduk, persoalan, permasalahan yang begitu pelik sekali, ketika mendengar kata-kata itu, tenang dan diamlah, jangan takut, percaya saja. Apakah sudah beres perasaannya? Kalau belum beres, berarti saudara-saudari belum sama seperti Yairus dan belum sama seperti perempuan yang punya penyakit pendarahan ini. Kenapa kita perlu melihat itu? Maka kita mari melihatnya pelan-pelan. Yang pertama, Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat Yahudi, di mana mereka memiliki jabatan. Dan tentu saja Yesus datang di situ, belum tentu dia akan pergi ke rumah ibadat itu karena dia mewartakan kemana-mana. Tetapi kepala rumah ibadat ini datang menemui Yesus karena anaknya sakit. Dan kita tahu Yesus ditolak di mana-mana oleh para pemuka agama dan juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa pemuka agama ini datang untuk menjumpai Yesus? Sudah tidak ada harapan lagi, tabib sudah tidak bisa lagi, anakku hampir mati. Nah saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana dia akhirnya mengesampingkan anggapan orang. Pasti dalam dirinya berkecamuk, bagaimana nanti kalau orang lain mendengar, pemuka agama lain mendengar, orang-orang Farisi mendengar, bahkan juga ahli-ahli Taurat mendengar, pasti saya akan dikecam. Bahkan juga pengikutnya mungkin akan mengecamnya dia. Tetapi bukan hanya datang, dia bersujud dan kemudian memohon kepada Yesus, tersungkur dan bersujud. Maka ini adalah sesuatu yang dikatakan menyentuh hati Tuhan. Tuhan, datanglah, sentuhlah anak saya. Tuhan, datanglah, sentuhlah anak saya. Dia tidak mengatakan sembuhkanlah, dia tidak mengatakan bagaimana caranya untuk mengobati, sentuh saja. Dia yakin pasti akan sembuh. Itu adalah suatu kebesaran iman.
Dan itu adalah suatu perjuangan iman, menyentuh hati Tuhan, berjuang, berusaha, dan juga tidak pantang menyerah untuk melakukan hal itu. Maka Yesus melakukan hal itu, dia datang. Tetapi tidak sampai di tempatnya, di tengah jalan ada interupsi, yaitu adalah perempuan yang terkena penyakit pendarahan. Saudara-saudari, sudah 12 tahun dia punya penyakit ini, uangnya sudah habis. Sudah ke dokter, ke rumah sakit manapun, ya, bahkan juga udah ke ahli-ahli, profesor mungkin, tidak ada bisa, uang sudah habis. Bagaimana melakukan itu lagi? Maka dia mendengar Yesus, dan perempuan ini bukan saja uangnya habis, tetapi habis juga martabatnya. Karena dalam hukum Taurat, yang punya penyakit pendarahan atau perempuan yang sedang dalam pendarahan, itu hukumnya haram. Ketika orang bersentuhan dengan dia, maka orang itu pun kotor, najis, dan orang tidak boleh bersentuhan. Kita bisa membayangkan dia menerobos kerumunan, dia punya resiko, dia sudah pikirkan, pasti nanti kalau ketahuan orang-orang saya dirajam, ditimpuk, dipukuli, atau bahkan juga disingkirkan, diseret. Tapi dia mau melakukan itu untuk apa? Karena keyakinannya. Dan apa yang dilakukan? Menyentuh. Kata menyentuh lagi muncul di sini, menyentuh Tuhan. Dan ketika itu juga dia sembuh di situ. Saudara-saudari, dua kata ini, menyentuh Tuhan untuk mendapatkan mukjizat. Menyentuh bukan dengan hal yang mudah, dengan penuh perjuangan, dengan penuh keyakinan, dan di situ sama-sama tersungkur. Perempuan itu tersungkur di depan Yesus, dan juga kepala rumah ibadat itu tersungkur di hadapan Yesus untuk menyentuh hati Tuhan itu dengan usaha dan perjuangan yang keras. Maka disitulah iman yang sangat luar biasa. Yang pertama itu yang perlu kita lihat, bagaimana perjuangan mereka menghadapi rintangan itu. Yang kedua, kesabaran. Betapa Yairus adalah orang yang pertama kali meminta Yesus untuk disembuhkan anaknya. Dia diinterupsi di tengah jalan, berbicara. Tadi dia katakan bahwa anaknya setengah mati, masih dalam hidup tapi setengah mati, sekarat. Ketika Yesus berbicara lama dengan perempuan ini, datanglah kabar, anakmu sudah mati. Nggak usah lagi memanggil dia, nggak usah lagi memanggil guru, nggak usah menyusahkan. Betapa hatinya hancur ketika dia punya harapan, lalu kemudian habis dan kandas di tengah jalan itu. Tetapi dia sabar. Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dan dia percaya. Perempuan itu 12 tahun berusaha menunggu, menanti, mendengar tentang Yesus, dan dia ketemu dengan Yesus dengan penuh kesabaran. Ada suatu perjuangan, ada sebuah kesabaran, dan membuahkan mukjizat itu sendiri. Maka saudara-saudari, inilah yang perlu kita lihat dan kita pelajari dan kita renungkan dalam hidup beriman kita. Kalau kata-kata Yesus yang kita dengarkan pada hari ini, dengan kekalutan hidup kita, dengan segala macam masalah dalam hidup kita, tenang dan diamlah, jangan takut, percaya saja. Kalau kata-kata itu belum bisa membuat kita tenang, jangan-jangan kita belum seperti Yairus, belum seperti perempuan ini yang dengan sungguh-sungguh berupaya menyentuh hati Tuhan, berusaha untuk bisa mendapatkan mukjizat itu dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesabaran. Maka kita percaya dan yakin bahwa mukjizat itu betul-betul terjadi kalau kita juga sama seperti Yairus dan juga perempuan ini yang penuh dengan perjuangan menghadapi rintangan dan penuh dengan kesabaran menanti itu. Dan saudara-saudari, boleh percaya dan tidak bahwa mukjizat itu sudah kita dapatkan. Apa mukjizat itu yang kita sudah dapatkan? Di sini kita perlu menyadari bahwa Markus menuliskan dua kisah ini memiliki kesamaan-kesamaan, yaitu bahwa perempuan yang sedang dalam pendarahan itu adalah perempuan yang kotor dalam tradisi Taurat. Anak yang sudah mati atau orang mati itulah yang kotor. Ketika perempuan yang kena pendarahan dalam hukum Taurat menyentuhnya, orang itu kotor. Menyentuh jenazah, orang itu akan kotor juga. Tapi bagaimana Yesus menyembuhkan yang pendarahan ini, membersihkan dia, mengangkat dia, memulihkan dia, membangkitkan lagi orang yang mati, membersihkan, membangkitkan, menghidupkan, dan yang kotor menjadi bersih lagi. Ini menyimbolkan suatu dosa yang dibersihkan,
suatu dosa yang dihapus, dan mukjizat itu sudah kita dapatkan. Kita orang berdosa dan diampuni Tuhan. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Itulah mukjizat pertama yang kita dapatkan. Kita mau mendapatkan mukjizat yang kedua dan berikutnya, maka kita lakukan seperti Yairus dan perempuan yang sakit ini, menghadapi rintangan, menyentuh hati Tuhan dengan penuh kesabaran. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.